Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adakah yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya mengenai apa? Yap, betul. Mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yatsrib. Penduduk asli sana ialah suku Aus dan Hazrat, dan ada sebagian orang Yahudi juga yang menetap di sana. Terus faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah yaitu ada tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di kota Yatsrib. Yaitu terjadinya perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah perjanjian Aqabah ini disahkan, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yatsrib. Terus Rasulullah mendengar kabar tentang rencana pembunuhan oleh kafir Quraisy terhadap beliau. Yang mana rencana tersebut dikarenakan kaum kafir Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad SAW menguasai Madinah. Dan rencana pembunuhan dilakukan oleh semua suku, di mana setiap suku diwakili oleh setiap pemudanya yang terkuat. Materi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan diterima penduduk Madinah, Nabi SAW menjadi pemimpin penduduk kota itu. Ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Dasar-dasar tersebut ialah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam Islam. Nabi SAW mempersaudarakan individu-individu dari golongan muhajirin dengan individu-individu dari golongan Ansar. Muhajirin ini ialah orang-orang yang hijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansar ini adalah orang-orang yang berada di kota Madinah. Tempat pertemuan sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan persaudaraan tersebut. Sarana yang dimaksud adalah masjid, tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, yang juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan untuk berbagai hal seperti belajar mengajar, mengadili perkara yang muncul dalam masyarakat, musyawarah, dan transaksi dagang. Terus hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Terus apa strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah SAW dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW antara lain ialah mendirikan masjid. Beliau dahulukan mendirikan masjid sebelum bangunan-bangunan lainnya selain kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan mereka. Terus masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Masjid ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi.
Terus mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, kaum muhajirin jauh lebih sanak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansar yang telah menolong mereka dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya tiap-tiap kaum Ansar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Terus yang ketiga yaitu perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Nah, perjanjian ini disebut dengan Mitsaq al-Madinah atau Piagam Madinah. Nah, fungsinya adalah guna menciptakan suasana tentram di kota baru Islam, yaitu kota Madinah. Di antara isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi dengan kaum Yahudi antara lain, pertama, bahwa kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kedua, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Terus, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib nasihat menasihati, tolong menolong, melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Nah, terus bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Dan bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya. Nah, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Nah, Nabi Muhammad SAW menetapkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam di Madinah, yaitu seperti perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat, dan lain-lain. Nah, dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial, dan lainnya, maka semakin teguhlah bentuk-bentuk masyarakat Islam. Sehingga semakin hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Nah, dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Makkah menjadi resah. Untuk memperkokoh dan mempertahankan keberadaan negara yang baru, Nabi Muhammad SAW mengadakan beberapa ekspedisi di luar kota, baik langsung di bawah pimpinan maupun tidak. Nah, ekspedisi-ekspedisi tersebut sengaja digerakkan Nabi Muhammad SAW sebagai aksi-aksi siaga dan melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk. Itulah sedikit pemaparan materi dari Bapak. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Bagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan dan menjawab pertanyaan pada lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Nah, selanjutnya, setelah itu, setiap kelompok menukar hasil kerjanya dengan kelompok lain. Nah, apabila ada kesalahan atau ada yang kurang, maka perbaikilah dan tulislah kembali di kertas. Ya, sangat bagus sekali. Berikan aplaus kepada teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah, kesimpulan materi kita kali ini yaitu Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Nah, dasar-dasar tersebut ialah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di dalam Islam. Terus tempat pertemuan yaitu masjid, dan melakukan hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Nah, dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW antara lain mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi, dan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Nah, ya, alhamdulillah, Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Salah hilap mohon maaf. Apabila ada perkataan atau penyampaian materi dari Bapak yang kurang berkenan, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.